Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Creative Activity Studio. Jangan lupa berkarya. Baik, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, spesial buat kita, bro. Ya. Oke, jadi di sini dia berbackground sebagai musisi dulunya, namun sekarang dia fokus di arsitek. Oke, langsung aja kita ulas. Baik, Mas Damar, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Iya, senang banget kita kedatangan tamu, bro. Kemarin kita sendiri aja, kita berdua kemarin. Sekarang kita udah datangan tamu, bro. Guru kita juga ini. Bimbingan kita waktu kita masih ngeband. Oh iya, bro. Iya. Dulu mah kita cuma kunci dasar. Dasarnya juga AB doang. Wah, minuman beku. Waduh. Iya. Minum dulu, santai. Mantap ya. Minum mantap. Harus dipencet-pencet dulu. Waduh, masih ada es Dikocok dulu. nempel itu. Dikocok dulu kalau Terus mau minum. dikenyot. Kalau mau minum dikocok dulu. Waduh, gimana rasanya? Terus melon. Mantap. Mantap ya, panas-panas Gua begini. pikir mah green tea, kan lagi zaman-zaman green tea. Iya sih. Apa ini? Ami Jelly Drink. Widih. Mantap. Nah, apa kabar nih, Bang? Baik, alhamdulillah. Baik sih. Sekarang sibuk apa nih, Bang? Masih di arsitektur. Jadi sekarang emang udah 3 tahun ya berarti ya. 2 tahun lah, 2 tahun jalan 3 tahun tuh. Buka studio arsitek. Sempet kabar nggak baik sih sebenarnya gara-gara corona. Iya, itu. Benar. Itu tuh emang fuck banget corona tuh. Yang gua kesel itu dia cuman nggak cuma bikin yang proyek baru nggak ada, tapi yang proyek udah berjalan pun harus di stop. gitu. Ya Wah, kita juga itu. ngerasain itu ya. Iya. Pot-potan sih. Apalagi lu ya. di Wah, bagian parah. Fotografer wedding. Iya, di cancel semua, bro. DP belum ada yang masuk lagi. Yang merit di mana tuh ya? Yang merit tetap merit, cuman di tertutup gitu loh di KUA kan. Ada gua beberapa. denger juga ada yang merit digital virtual. Gimana itu ceritanya? Wah, gua nggak ngerti ya kalau kayak gitu ya. Gak paham gua tuh ajaran siapa, gua juga nggak tahu itu. Band masih jalan? Ben alhamdulillah udah nggak jalan. Gua pikir alhamdulillah. Alhamdulillah masih gitu. Jadi sebenarnya udah lama sih ya. Itu musibah sebenarnya, vokalis kita meninggal setahun yang lalu lah. Jadi terakhir manggung tuh gua ya waktu tribute buat vokalis tuh. Ya itu terakhir sih. Terakhir yang bikin acara itu ya untuk peduli. Iya. Untuk keluarganya. Sekuat, ya. Oh iya. Udah berapa lama Om di band? Di band itu gua dari SMP sih. Itu tahun berapa itu mulainya? 2000 SMP gua 2000 berapa ya? 2000. Tapi 2005 ya? 2006 lah. 2006 ya. Tua banget gua tuh. Kita baru Kan lulus SD. kita lulus SD. Iya. Pokoknya pas SMP lah kenal ngeband itu, terus manggung-manggung gitu. Oh, udah mulai manggung di SMP itu, udah mulai manggung. SMP mah manggung-manggung di sekolah aja gitu. Iya, pensi acara pensi gitu ya. Biasa anak-anak bocah, gitulah. Terus kebentuk band ini satu ini tuh dari mana kisahnya? Yang terakhir ya. Yang terakhir ini, Yang terakhir Martin ini. Confusion. Itu sebenarnya dari temen SMA sih. Jadi waktu itu gua juga udah punya band. Kor-koran gitu, metal-metalan, cuman kayaknya kan emang dari SMP gue mainnya punk gitu ya. Terus temen gue juga temen satu sekolah nih, ngobrol-ngobrol ternyata dia anak band juga. Udahlah kita main aja yuk, lu ternyata sukanya musik punk juga. Ya udah, dari situ ternyata gue lebih nyaman sama ini, sama yang baru dibikin ini. Akhirnya kita kasih nama, terus kita seriusin di sini aja lah gitu. Berarti dari awal emang nggak pernah ganti nama Martin Confusion ini. Sempet ganti nama, itu sekitar tahun, gue lupa sih tahunnya, tapi sempet ganti nama jadi Mural gitu. Jadi murah. Abis itu balik lagi jadi tetap 14 Confused kan, karena emang waktu itu masanya kita sebenarnya bukan band sih, lebih ke komunitas punk gitu kan. Cuman komunitas punk itu kan kreatif ya. Kreatif. Mereka yang penting itu menyuarakan perubahan gitu. Nah, caranya macam-macam. Ada yang lewat lukisan, mural atau segala macam dan salah satunya di band. Nah, kebetulan gue bisanya main band, ya udahlah di komunitas ini gue sumbangsinya
gue bentuk band aja untuk komunitas punk ini gitu lah. Itu dari awal pas lu bangun band dari berapa personil? Itu awalnya bertiga, terus narik satu, awalnya edisional kita tarik satu edisional terus tapi dia nyambung ke orangnya, ya udahlah akhirnya jadi personil gitu. Berempat. Sampai bertahan Masih. berapa lama tuh Berempat itu ya sampai terakhir masih Oh, masih berempat ya? Sempat punya mini album juga ya? Iya, kita sempat punya mini album. Tapi lagunya kayaknya yang susah cuma 2, ada orang-orang kenalnya cuma 2 lagu. Ada lagu yang lu post mungkin di internet? Iya, ada di Reverb Nation sih. Nanti kita Confused. puter ya. Kita bakal putar di sini nanti karya dari Bang Davi. Bang Damar. Bang Damar. Dia 2 jenis nama. Tapi sebenarnya nama lu seringnya dipanggilnya itu siapa sih? Kalau di band sih emang Davik ya Davik. dulu. Itu karena dari Cuman panggilan SMA gitu apa? iya, cuman kalau di dunia pendidikan ya, dunia pendidikan, Education. udah kayak interview ya. Iya, maksudnya di dunia kuliah gitu kan, pendidikan lagi maksudnya. Kuliah aktif tuh. Band aktif. Enggak, bukan di band waktu itu, di pendidikan. Lebih ke arsitektur kritik sih, waktu itu kan kuliahnya arsitektur emang. Oh iya, Jadi sempat panggilnya Damar. waktu ekstrakurikuler ya di zaman kuliah lu sempet ngambil apa tuh? Gue denger lu nama lu rada sedikit menggumang gitu. Gumang ya. Apa itu menggumang? Bahasa baru tuh kayaknya gue baru denger. Di KBBI juga nggak ada menggumang. Itu bahasa gue. Jadi dulu bukan ekskul ya namanya, kalau di kampus itu UKM, unit kegiatan mahasiswa kan. Oh iya. Itu Mapala sih. Sempat aktif lah di situ. Kan kalau Mapala ada divisi-divisinya ya. Ada yang suka naik gunung, ya dia divisinya anak gunung, itulah apa gunung hutan istilahnya kalau di anak Mapala. Terus kalau gua divisinya caving. Itu eksplorasi gua gitu kan. Jadi kalau anak gunung naik ke atas gunung, gua turun ke bawah tanah gitu. Ke sungai-sungai bawah tanah. Ke dalam gua gitu. Iya, ke dalam gua. Tapi itu butuh sertifikat atau apa gitu buat? Sebenarnya iya, cuman kalau untuk mahasiswa kan di bawah naungan organisasinya itu sendiri gitu. Tapi untuk certified kita sebenarnya untuk di caving sendiri udah ada di Indonesia, namanya apa? HIKSP. Itu himpunan speleologi Indonesia gitu. Dari situ udah kemana aja tuh? Explore-nya gitu loh, explore udah kemana aja? Yang paling terkesan lah buat lu gitu. Di situ-situ doang kalau gue mah. Pas zaman kuliah doang, nggak serius-serius amat gitu. Emang dari awal fokusnya di band gitu ya? Awal iya fokusnya di band. Fokusnya di band. Bukan fokus ya, sempet pengennya serius di Pengen, situ gitu, pengen cuman serius. Iya, ibaratnya kayak lagunya apa Silam Pukau, Silam Pukau. Silam Pukau tuh yang dia bilang anak band apa sih? Ada tuh lagunya yang tentang 21. tentang apa? Pokoknya pengen jadi musisi lah, kuliah terbengkalai Oh iya itu 21. Oh iya. Gusti. Oh iya, aduh Gusti. Dikala ku remaja. Nothing else matter katanya Metallica. Wah, itu Silam Pukau itu mewakili banget sih buat anak-anak band yang gagal. Itu mewakili sebenarnya. Buat anak-anak band yang Iya kan, orang pengennya jadi musisi malah jaga distro bro. kayak gitulah. Mewakili kita juga sih. mewakili Kita sekali. juga sempat gagal berdua. Gagal total. Kita pernah manggung sekali. Itu juga acara. Tapi band yang hidupnya emang dari panggung loh. Iya. Nggak bisa lu band itu hidup dari apa sih namanya album. Iya betul. Recording. Atau cuma mengandalkan apa sih namanya penjualan album. Nggak bisa, lu tuh harus live gitu. Nah, lu kan ini orang yang termasuk lebih suka menyuarakan karya sendiri nih. Ngelihat lu di industri musik sekarang ini kebanyakan tuh cover gitu loh. Gimana tuh pandangan lu masalah itu? Iya itu. Kalau buat gua sih nggak ada masalah, Nggak ada ya. masalah. Sebenarnya gini loh. Dulu iya gue sempet jadi orang yang apa sih namanya ya gitulah, orang yang suka nyinyir apa sih lu nyanyiin lagu orang. Karena dulu kan zaman pensi semua orang rata-rata nyanyiin lagu orang gitu ya. Nah gue nggak pernah tuh anti banget nyanyiin lagu orang gitu. Karena nggak bisa sih sebenarnya. Nah jadi
Jadi dulu gua sering nyinyirin kayak gitu. Cuman kalau sekarang kan kalau gua perhatiin di YouTube, mereka itu cover ya, bukan cuman plek nyanyiin lagu orang, tapi mereka punya gaya semen sendiri gitu. Iya, punya gayanya sendiri gitu. Jadi covernya pun kadang gue sering nemuin yang lebih bagus daripada penyanyi aslinya. Betul, gitu. sering banget. Ya, jadi menurut gue nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Selagi mereka bisa sama-sama ada feedbacknya gitu loh, nggak jadi masalah. Yang masalahnya adalah ketika orang mengambil karya seseorang gitu loh, menjadi hak cipta dia. Itu plagiat itu. Itu plagiat itu. Nah, dari semua karya-karya lu ini tentang apa sih? Lagu-lagu lu ini tentang apa? Kebanyakan itu tentang apa? Kalau 14 Confused sendiri tuh lebih ke tentang sosial sih, temanya sosial, kehidupan. Jadi kita nggak ngarang gitu. Ya udah hari ini gue nongkrong di sini bisa jadi lagu, atau kemarin gue jalan-jalan ke sono bisa jadi lagu. Jadi bukan cuma awang-awang doang. Iya, nggak cuma kita bayang-bayang doang. Kayaknya ambil isu ini nih, ambil isu ini nih biar lagi tren nih. Nggak ke politik banget gitu ya. Politik sebenarnya mempengaruhi secara tidak langsung, karena kan sebenarnya kehidupan kita dipengaruhi sama politik ya. Jadi otomatis kalau kita bikin lagu tentang kehidupan ya nyerempetnya ke politik sih ujung-ujungnya gitu. Cuman kita nggak pernah ngebahas tokoh atau instansi atau apalah. Yang kita bahas yang apa yang terjadi gitu. Jadi kan kalau band punk itu kayaknya emang kayak gitu ya. Lagu-lagu mereka tuh emang momennya tuh ada, terus dijadikan lagu gitu. Emang itu kejadian itu real, nyata. Iya, real. Makanya kan kalau punk itu fuck lah sama apa sih teori-teori yang musik harus begini harus begitu, yang mereka penting tuh masa bodoh, cerita gue begini gitu tersampaikan gitu kan. Itu salah satu seniman yang jujur kayak gitu, seniman yang jujur. Terus kalau misalnya masalah dari genre lu sendiri ini, lu lebih kemana sih? Kiblat lu tuh kemana gitu loh? Kalau kiblat sebenarnya nggak ada kiblatnya sih, kiblatnya Ka'bah. Kalau itu kiblat sholat. Ya pokoknya kalau gua sih ngalir, dibilang ngalir nggak juga, karena sebenarnya apa yang kita buat itu sebenarnya di alam bawah sadar kita nih, itu sebenarnya representasi dari apa yang kita dengar gitu. Cuman kita daur ulang aja, cuman kita kadang gengsi nggak mau bilang gua niru siapa, nggak mau bilang gitu kan. Cuman sebenarnya secara tidak sadar, tapi lagu lu mirip sama ini. Ya emang lu dengerinnya itu gitu. Akhirnya jadinya begitu gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen bikin yang apa ya? Kalau mau kualitas musiknya bagus ya lu dengerinnya macem-macem lah, nggak ngebatasin di genre apa, tapi lu dengerin aja semuanya. Bisa nyiptain genre baru. Iya mungkin bisa kayak gitu juga. Tapi sempet juga lo kayaknya kalau nggak salah pernah bikin project sendiri, project solo gitu ya kan? Solo album, mini album ya. Waktu itu projectnya iya sih sendiri, dikerjain sendiri, tapi ya, nggak lanjut sih. Karena sempet 14 Confused kan on off nih. Gua pas 14 Confused off, gua project solo, terus on lagi gua 14 Confused lagi gitu. Sempet sama temen juga gitu ngerjain project. Kalau masalah dari genre antara solo dan band ini masih satu jalur atau memang jauh jalur gitu? Beda? Spiritnya sih sama sebenarnya, tentang sosial kehidupan. Tapi kalau genre gue nggak tahu ya, itu mah urusan orang yang menilai ya genre lu apa gitu. Tapi lebih ke apa sih? Lebih ke sastra gitu kalau yang solo. Jadi kayak yang pengen ditonjolkan itu sastra sih. Maksudnya dari liriknya. Dari musiknya, syair-syairnya. Kayak gitu, karena kan kalau solo kan berarti kita berpikir sendiri ya, apa sih sebenarnya yang pengen kita tampilin gitu. Suara kita sendiri gitu. Itu berapa lama itu kan? Sekitar setahun atau 2 tahun gitu, gue juga lupa sih. Itu kenapa lu bisa stop atau berhenti? Ya itu tadi karena on off itu si 14 Confused. Oh jadi dari 14 Confused ini masih berjalan, cuman emang belum aktif, benar-benar aktif. Misalnya hari ini aktif, besok enggak gitu. Jadi lu memutuskan untuk bikin project sendiri. Alasannya pun biar mungkin lu biar nggak mati di musik juga kayak gitu loh. Dan bantet. Kan biasanya kalau ada orang, contohnya Jason Ranti kan dia punya bandnya apa tuh namanya ya? Oh yang lama ya? Iya.
apa sih namanya, gue lupa. Aku juga lupa itu apaan itu. Intinya begitu dia set project, ternyata set projectnya meledak. Akhirnya dia fokusnya jadi ke Ke solo ini. yang solonya itu Jason Ranti gitu kan. Nah kalau gue kebetulan udah bandnya kagak Jalan. meledak, terus solonya juga belum sempet meledak ya, akhirnya kagak ada yang meledak gitu, jadi ya Tapi on off aja. dari sini sekarang kan udah jadi arsitek nih, udah jadi arsitek. Ada nggak sih lu beberapa rasa pengen ngeband lagi gitu, kangen sama suasana band gitu loh? Iya Saat pengen ini, sih. saat ini. Cuman gue dari dulu kan selalu apa ya, kalau ngeband itu ya gue harus ketemu partnernya yang tepat gitu. Jadi betul. ya sebenarnya permasalahannya bukan di personal sih, tapi lebih ke emang nggak dikasih jalannya kayaknya atau belum gitu ya. Soalnya kan partner itu kan yang ngasih dari Tuhan. Tiba-tiba lu diketemuin sama siapa gitu, betul. wah ini nih cocok nih, akhirnya ngeband lagi gitu. Band Nah, bareng belum lagi. ketemu aja sih yang kayak gitu. Sampai saat ini berarti belum pengen, bukan belum pengen. Pengen mah, pengen. Iya, belum ketemu sama- belum ketemu aja Sama kita juga partnernya. sempet nggak cocok sih. Ya lu gitaris, dia gitaris, gue basis. Drummer kita Mantap. drummer kita gitu ya kan. Aduh. Sibuk ngaji dia. Oh iya, gue juga sempet proyekan band sama lu. Oh iya, sama Satu lagu, gua ngisiin gitar buat recording Iya, kan. iya waktu satu itu gitar ya. lagi. Ya gue ingat itu ya. Di Bandung kita recording gitu. Tapi sampai sekarang ya bandnya mati. Dan akhirnya Apa jangan-jangan gara-gara gua? akhirnya vokalisnya solo. Solo. Sekarang dia solo. Dia punya proyekan baru sih sekarang. Nah, gue dengar pernah nih waktu lagi manggung itu sampai minjem gitar sama orang band lain gitu loh. Oh iya, itu dulu 14 Conference ya. Yang di Setiabudi kan? Iya, Setiabudi bener. Jadi itu emang nggak tahu, kayaknya gitaris gua yang waktu itu nggak tahu otaknya geser apa gimana gitu ya. Bawa gitar, cuman nggak mau pakai gitar dia. Gue minjem aja lah. Nggak tahu kenapa. Tapi sebenarnya emang waktu itu kita nggak semangat sih, karena itu gue nggak tahu dikerjain atau gimana, diundang suruh manggung. Tapi pas nyampe sana, loh kok ini acara ibu-ibu PKK gitu. Acara ibu-ibu PKK sama anak-anak bocah. Anak PAUD gitu. Iya. Anak PAUD. Gede sih acaranya, gede, panggungnya gede gitu. Terus sempet juga ada film Outdoor. kayak gitu tuh. Film Thailand. Iya. Saksit. Saksit. Oh sakti itu ya. Ya mirip-mirip lah kayak gitu. Iya. Cuman ternyata ya udahlah, kita juga nggak bisa mainin lagu apa-apa gitu selain lagu kita gitu. Ya udah gas aja gitu. Pas dipanggil kita naik ke panggung, udah mainin aja lagu punk gitu. Ya, ternyata ibu-ibu seneng. Yes. Ibu-ibu gaul ini. Enggak, mungkin mereka jenuh gitu ya. Jenuh juga sih mungkin. Kan ibaratnya kalau live music beda ya sama kita dengerin musik di radio atau di TV gitu kan. Mereka datang ke situ gitu. Mungkin emang pengennya seru-seruan. Nah, ibu-ibu gitu kan belum pernah, nggak tahu Iya, gua, mungkin belum pernah lihat "Wah, langsung gitu." Apa nih? Musik kayak gini, wah ternyata seru banget ya. Wah, teriak-teriakan apa nih? Teriak-teriakan ibu-ibu ikutan ya. Berarti sempet Mosing. mengobati kekecewaan. Iya, seru-seru. Akhirnya kita di situ semangat sih kayaknya. Itu minjem gitar orang ya? Iya, minjem gitar orang. Diumumin aja kan, kita di backstage itu ada banyak band di situ. Ya udah. Gitu. Oh berarti ada beberapa band yang memang manggung di situ gitu. Tapi untuk genre mereka, ya band pop, anak-anak lah segala macem gitu. berarti cuman lu doang nih band yang Iya, punk iya. di situ. Lu bisa hadir di situ tuh karena diundang atau karena lu maju diri? Iya diundang kan. Diundang. Iya, makanya gue ngerasa kayak dikerjain. Tapi emang sih, emang kayaknya kayak tersisihkan banget gitu anak pang ya. Pas gue datang sono kayak nggak dipandang gitu. Tapi begitu panggung rampe apa segala, sampai pada salim pas gue turun panggung, iya gitu. Buset ditepokin ya. Iya kayaknya bukan karena hebat sih, mungkin mereka belum pernah lihat. Belum pernah kan. Karena yang diundang bukan band begitu. Iya, gitulah. Tapi kalau untuk serunya. sekarang masih di arsitek ini gimana nih? Masih, maksudnya proyekan di arsitek ini Apa fokusnya Iya. emang sekarang ke arsitek doang atau ada musik di selama Sebenarnya waktu kalau arsitektur itu kan cakupannya seni ya, Seni tapi juga, tapi teknik. Jadi bukan pure seni, tapi lu harus punya basic teknik bangunan betul, gitu betul. kan.
Tapi lu harus punya sense of art gitu kan. Nah kebetulan itu kalau di arsitektur sendiri nggak bisa dipisah tuh sama dunia seni. Dan Betul. gua pun ngedesain bangunan itu sebenarnya dari apa yang gue pelajarin di musik. Ibaratnya cuman beda bentuk aja. Kalau musik kan itu suara ya. Frekuensi. Nah kalau arsitek kita menciptakan ruang, tapi Betul. cara menciptakan itu sama aja gitu. Hanya aja dia ada teknik-teknik tertentu, basic-basic tertentu Ya, yang memang basic-basic harus di seni musik gua terapkan di seni membuat ruang, mencipta ruang itu gitu di arsitektur. atas kemauan lu sendiri atau ada tuntutan dari orang lain? Ya itu karena gua di situ sih, maksudnya kan gua kuliah di situ. Iya. Dulu sempet, wah itu berat banget bro, kuliah arsitektur tuh sampai gua lulus paling terakhir loh di angkatan gua. Iya, gua lulusan kagak ada yang datang bro. Udah pada lulus semua Iya, tau gak iya, gua. iya. Tapi selesai tuh ya. Iya, Beneran iya, selesai. selesai. Nah itu dari situ gue sempet nggak mau jadi arsitek. Akhirnya fokus di diving waktu itu jadi kru tuh. Terus sempet ya jadi guru gambar lah, guru seni lukis, terus ngemural sekolah TK, ngemural apa kafe-kafe kayak gitu. Terus gue butuh duit sih. Nah tapi ya ini gue apa namanya, ibaratnya background pendidikan gue arsitektur, ya mau nggak mau akhirnya ya udahlah gue benci nih arsitektur tapi gue harus punya uang gitu. Harus serius di situ Iya, gitu. iya. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Iya, kebutuhan. Sekarang semuanya begitu, Bro. Tapi ternyata nggak separah waktu lu kuliah sih. Ternyata arsitektur itu lebih seru kalau lu berpraktek. Iya. Oh iya. Dan akhirnya gue serius di situ gitu. Masih banyak banget yang bakal kita omongin lagi sebenarnya, coy. Iya, bener banget, masih banyak banget yang bakalan kita ulas lagi nanti. Kita Mungkin di next akan kita undang lagi. Oke, baik. Sekian dulu untuk podcast kita hari ini. Nanti di next video kita bakal undang banyak lagi tamu. Bintang pastinya. tamu yang keren. Dan kita mungkin bisa undang kembali dari Mas Damar. Apa nih? Kita Oke. ulas lebih dalam lagi. Oke, baik. Tetap saksikan terus acara kita di channel Creative Activity Studio. Jangan lupa berkarya. Dadah.